Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Majelis Ta'lim Al-Mawaddah, betul ya? Kita doakan semoga seluruh panitia, seluruh pengurusnya selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap syaraif, segenap ustadzah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan juga pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya insyaallah. Dan juga disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dikumpulkan kelak di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perempuan kalian berharga. Ya, kamu begitu berharga. Bener nggak itu kata-kata itu? Bener sih, tapi ada syaratnya. Kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lainnya. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa. Itu ada syaratnya jadinya. Tidak semua perempuan berharga. Tidak semua perempuan mulia. Tidak semua perempuan bernilai. Segala sesuatu menjadi bernilai kalau ada mutunya. Kalau nggak bermutu, sampah. Sampah tidak bernilai. Nah, maka bagaimana menjadi seorang perempuan yang bukan sampah, menjadi perempuan yang memiliki nilai, menjadi perempuan yang berharga. Ini akan kita bahas di kajian kita pada hari ini insyaallah. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini semuanya menjadi perempuan-perempuan berharga, menjadi perempuan-perempuan bernilai tinggi, menjadi perempuan-perempuan berkelas. Kelasnya kelas apa? Kelas surga insyaallah. Menjadi perempuan-perempuan yang layak untuk hidup mulia di dunia dan layak untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, syaratnya apa aja sih pengen jadi perempuan mulia? Yuk nih,
Yang nomor 1, iman. Kamu tanpa iman tak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, orang tuh tanpa iman nggak ada artinya apa-apa. Ini saya kasih tahu. Perempuan itu tanpa iman tak punya nilai apa-apa. Jika bahkan ia cantik, jika bahkan ia kaya, jika bahkan ia anaknya siapa gitu, kalau tidak beriman tak ada artinya apa-apa. Ada tuh perempuan cantik namanya Ummu Jamil. Itu artinya ibu, ratu. Ya. Ummul Qura itu artinya ratunya kota, ibu kota. Kota paling tua gitu ya. Ummul Qura itu julukan untuk Kairo, Mesir itu ya. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi Ummu Jamil, Ratu Jamil kecantikan dari cakepnya. Seorang perempuan bernama Ummu Jamil. Hidungnya kayak alif, kecil, mancung, tegak gitu. Enggak kayak saya. Saya ngaca-ngaca hidung saya nih kayaknya enggak kayak alif, kayak tak. Rebahan ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini perempuan satu ini cakep semuanya, alisnya cakep, matanya cakep gitu, jelas gitu kayaknya, gitu ya. Nah kalau kayak kita ini kan muka minimalis nih kayak kurang-kurang jelas gitu. Sehingga sekalian nih Ummu Jamil nih cakep semuanya, kulitnya cakep, badannya cakep, semuanya udah cakep dah. Dia punya suami itu gantengnya luar biasa teman-teman. Sampai dari gantengnya orang lupa namanya, selalu panggil dia dengan pemilik wajah yang menyala. Pemilik wajah yang menyala. Dalam bahasa Arab pemilik itu abu. Menyala itu adalah Lahab. Jadi suaminya namanya Abu, paman Nabi. Jadi kamu kalau selama ini ngebayangin Abu Lahab jelek, atau kamu salah. Abu Lahab tuh ganteng banget teman-teman. Abu Lahabnya ganteng, cakep. Istrinya Ummu Jamil, ratu kecantikan di kota Mekah. Bayang dong. Masya Allah. Sayangnya mereka tidak beriman. Si perempuan ini nih sayangnya tidak beriman. Akhirnya kemudian kerjanya tiap hari mikirin gimana caranya Muhammad celaka. Karena nggak beriman, akhirnya dia menganggap orang-orang yang beriman sebagai musuhnya, menganggap Nabi Muhammad sebagai musuhnya. Apalagi ketika dia tahu suaminya habis dikata-katain sama Nabi Muhammad, tabat yada Abi Lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzatal lahab. Itu teman-teman sekalian, dia marah dengan turunnya ayat tersebut. Dia cari Nabi Muhammad, dia dengar Nabi Muhammad lagi ada di dekat Bukit Sofa di area masjid. Sekarang ini ya, Masjidil Haram. Dia pun datang ke sana dengan muka tegang, emosi yang tak tertahankan, keringetan, sampai keringetannya di bawah hidung. Udah lihat gak orang kalau lagi marah keringetan bawah hidung? Ya. Dia bawa batu teman-teman sekalian yang cukup besar, dibawa tuh batu dengan kedua tangannya. Dia samperin. Dia lihat di masjid ada sahabat Nabi Muhammad namanya Sayyidina Abu Bakar. Itu padahal kenyataannya
Sayyidina Abu Bakar nggak sendirian, dia sedang bersama Nabi Muhammad. Tapi perempuan yang bernama Ummu Jamil, si ratu kecantikan cakep luar biasa ini teman-teman, dia cuman punya cakepnya hati, nggak punya iman, sehingga akhirnya dia nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Ya, Nabi padahal lagi berduaan nih sama Sayyidina Abu Bakar, lagi cerita-cerita siapa aja Abu Bakar sekarang yang masuk Islam. Siapa aja nih, gimana nih dakwah kita nih. Udah lagi bahas-bahas kayak begitu, datang si Ummu Jamil dengan bawa batu itu. Dia bilang, "Ya Abu Bakar, Abu Bakar, mana tuh teman kamu tuh yang namanya Muhammad? Mana tuh si ponakan gak tahu diri itu?" Kan ponakannya tuh. "Inni sami'at annahu qad hajana." Saya dengar dia habis ngata-ngatain kita. Kalau aja saya ketemu sama dia, saya akan pukulkan batu ini ke kepalanya. Itu Sayyidina Abu Bakarnya tinggal bengong aja gitu. Lah Nabi Muhammad di depannya. Tapi gak kelihatan gimana sih nih gitu. Sayyidina Abu Bakar senyum aja. "Bilangin tuh sama temen kamu tuh Muhammad, kalau aku ketemu sama dia, saya pukul dia dengan batu ini." Dia bawa lagi tuh batunya. Dan Nabi Muhammadnya ada di situ. Sampai perempuan ini lewat jalan, Sayyidina Abu Bakar nanya, "Amma tarak ya Rasulullah? Mara'at ya Rasulullah?" Dia enggak melihatmu wahai Rasul. Padahal kau di depan matanya gitu, dia enggak lihat Rasul. Nabi bilang, "Bagaimana dapat melihat aku, al-ainul umya, mata yang buta dari kebenaran." Saya serem sih ini. Bagaimana dapat melihat aku, mata yang buta dari kebenaran. Kamu kalau imannya nggak kuat, nggak bisa lihat Nabi Muhammad. Iman yang kuat bisa lihat baginda Nabi besar Muhammad. Lihat di mana Ustazah? Tar di akhirat. Makanya kita mesti minta sama Allah, ya Mughallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami berada dalam keimanan kepadamu. Minta iman sama Allah yang kuat biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi syarat utama kamu menjadi berharga yang nomor satu adalah iman. Kalau nggak beriman nggak ada nilaimu teman-teman. Kalau kamu nggak percaya sama Allah, kalau kamu nggak percaya sama Rasulullah, kamu nggak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan menjadikan kamu pun tidak bernilai di hadapan hamba-hambanya. Iman ini bikin kita jadi punya nilai. Alhamdulillah si Ustazah, saya beriman kepada Allah. Teman-teman, iman itu ada prakteknya. Saya tahu kamu kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu bakalan bilang Tuhan saya Allah. Kalau ditanya siapa nabimu, kamu bakal bilang nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tapi fahamkah kamu bahwa beriman kepada Allah adalah meyakini bahwa apapun yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Beriman kepada Allah artinya meyakini bahwa pemberi rizki hanyalah Allah. Beriman kepada Allah artinya faham bahwa suamimu itu bukan memberi rizki, dia sama denganmu, hanya tukang makan rejeki. Sama.
Kamu sama suami kamu tuh sama-sama tukang makan rejeki, teman-teman. Bukan yang satu ngasih rejeki, yang satu diberi rejeki gitu, enggak. Huwar Razzaq, dialah Allah satu sang pemberi rizki. Jadi teman-teman sekalian, kalau kamu nih misalnya gitu ya, sebagai seorang istri, taatmu kepada suami, sayangmu kepada suami bergantung dari seberapa transferan yang dia kirim kepadamu. Silahkan pertanyakan keimananmu. Saudaraku sekalian, yang ngasih kita rejeki hanya satu, namanya Allah. Namanya Allah. Saudaraku sekalian, saya muliakan, saya ingat ada cerita salah satu perempuan solehah kepada saya, orang sini, orang Indonesia. Saya sekarang jadi inget nih sama cerita ini, cerita yang sangat-sangat menarik. Dia bilang, saya ustazah, berapa tahun silam, lagi masih belum musim, belum ada telepon genggam, kayak 20-an, 25, 30-an tahun lalu gitu. Ya sekarang usia beliau sekitar 60-an ya. Di zaman beliau muda lah gitu, 30-an tahun. Dia itu ceritanya nikah sama, dia orang Indonesia ya. Dia nikah sama orang Saudi Arabia, sama orang Mekah. Satu waktu dia pulang ke Indonesia. Habis pulang ke Indonesia, karena memang suaminya di sana, dia kemudian berangkat lagi ke sana. Nyampe di sana, dia masuk ke apartemennya, gitu kan? Tahu-tahu dia dapat surat dari suaminya. Suaminya menyatakan kepada dia bahwa suaminya menceraikan dia. Jadi sekarang dia nih harus menjalani iddah sebatang kara sendirian di negeri orang, di apartemen. Memang mereka kan tinggalnya kan di apartemen semua tuh di sana ya, rumahnya kan rumah tingkat ke atas. Jadi dia pun tinggal sendirian di apartemennya. Itu teman-teman saya sekalian, mungkin nih si mantan suaminya mengira bahwa dia pulang kali gitu. Dan keluarganya nyangkain kan dia udah sama suaminya di Mekah. Jadi ini sama-sama nggak ada yang cari tahu keadaan dia juga gitu. Dia bilang, dan ustazah, saya nggak punya uang. Saya nggak punya apa-apa. Dan saya sekarang mesti jalanin iddah untuk tidak keluar rumah. Saya tahu saya sekarang adalah seorang janda, diceraikan oleh suami saya, dan saya sekarang sendirian di negeri orang. Dia bilang, saya sempat galau, nangis-nangis, tapi habis itu saya mikir, ya Allah, orang bisa meninggalkan saya, tapi saya tahu Engkau tak akan pernah meninggalkan saya. Orang tua saya nggak tahu saya sekarang ada di mana. Mereka keluarga saya di Indonesia nyangkain saya bersama suami saya. Suami saya mantan ya, dia nyangkain saya pulang kembali ke negeri saya. Dia bilang, sekarang ini saya sendirian, akan tetapi saya tahu ya Allah, Engkau tahu keberadaan saya. Ibu-ibu sekalian, dia sehari, 2 hari, makanan yang dia punya habis. Dia udah sempat beli gitu ya, dengan sisa uang yang dia punya, terus habis itu habis. Hari besoknya, itu dia udah bener-bener gak punya makanan, gak punya apa-apa. Dan dia tahu orang iddah harus ada di dalam rumah. Jadi dia pun sendirian. Apa yang dia lakukan? Dia munajat sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah.
Sempet tuh dia bilang, hati saya tuh kayak ngajakin aja, keluar aja, pergiin rumah mantan suami kamu, seenggaknya kamu minta untuk nantinya gimana, gitu kan ya, nafkahnya ini apa segala macem lah gitu, segala macem nih dia punya pikiran. Tapi terus dia pikir gini, manusia bisa buat apa? Urusan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak tahu saya ada di mana, tapi Allah tahu saya ada di mana. Ibu-ibu sekalian, imannya dia bilang, kenapa saya harus khawatir urusan rezeki, urusan makanan saya. Saya di dalam rahim ibu saya aja Allah datengin kok rezeki saya. Betul gak? Bu, Dek, Kak, kamu dalam perut ibu kamu pernah kelaparan gak? Gak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah stres gak? Gak pernah. Kamu dalam perut ibu kamu pernah marah-marah gak? Urusan duit, urusan rezeki, gak pernah. Allah sampaikan rezeki kepadamu sedangkan kamu berada dalam rahim ibumu. Sekarang kamu udah ada di atas muka bumi, kamu pikir rezekimu pindah gitu sumbernya, nggak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah, Dek, nggak pernah, Bu. Rezekimu dari Allah, dari Allah. Bahkan beras yang ada di dapurmu belum tentu jadi rezekimu. Apa yang akan kamu makan nanti malam kamu nggak tahu. Apa yang akan kamu makan nanti siang kamu nggak tahu, Allah tahu. Maka kata para ulama, jika bahkan kamu nggak tahu alamat rezekimu, tenang aja, rezekimu tahu alamatmu. Gak akan pernah tertukar, tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah nyasar. Yang jadi rezekimu pasti akan sampai kepadamu. Hilangkanlah segala keraguan-raguanmu itu. Enggak usah. Tapi ustazah, bukannya selama ini nafkah itu wajib bagi suami? Suamimu bisa jadi adalah jalan rezekimu, tapi bisa jadi juga enggak. Teman-teman sekalian, kamu di majelis kadang dapat rezekinya dari majelis, ada dikasih kue, ya kan ya. Kadang-kadang juga kamu nggak ada rezeki juga dari majelis, karena memang nggak pernah tahu, nggak kebagian barangkali, itu kan ceritanya. Sehingga sekalian saya muliakan, dan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang di majelis pas ada dibagiin makanan tuh, kamu liatin tuh, ih kroket, kamu seneng banget tuh ceritanya, pastel, donat, akhirnya kamu ambil, kamu masukin ke tas, kamu pikir itu rezeki kamu, tahu-tahu lupa. Ingat-ingat baru 3 hari kemudian, pas mau pergi ke pengajian, buka tas kok bau gitu. Masya Allah. Pernah begitu? Oh berarti ini nih yang tukang ambil makanan. Masya Allah, Masya Allah. Itu tuh Bu tuh. Kalau bukan rezekimu nggak bakalan bisa sampai ke dalam perutmu, nggak bisa. Mau udah ada di tanganmu, mau udah ada di tas kamu, kalau udah bukan rezeki kamu nggak akan pernah bisa sampai padamu. Ini yang difahami nih sama teman saya yang cerita ini. Dia bilang, saya pun mulai, saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya zikir, saya sholawatan, saya sibuk-sibuk sendiri aja, saya bersih-bersihin apartemen saya mandi, udah saya kerjain aja apa yang mesti saya kerjain. Dia bilang sampai waktu makan siang saya nggak punya makanan apa-apa. Mulai ini kalau orang hatinya nggak kuat-kuat imannya nih, udah kabur nih ya, udah bakalan nyari apa atau bahkan ngemis. Hati-hati teman-teman,
Kata Nabi Muhammad alaihissalam, tiap kali kamu minta sama orang, tiap kali kamu ngemis atau minta sama orang, ya'tilak nuktah sauda yaumal qiyamah, satu titik hitam di wajahmu di akhirat nanti. Tiap kali minta, tiap kali satu titik hitam. Gimana kalau orangnya tukang mintaan? Gimana kalau emang selamitan? Gimana kalau kerjaannya suka nadahin tangan di bawah? Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Teman-teman saya sekalian, akhirnya dia pun tungguin aja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bener dong. Nggak lama kemudian ada yang ketuk pintu. Dia ngintip dari, ada tuh biasanya kalau di apartemen atau hotel suka ada lobang, bisa ya. Itu dari dalam bisa ngelihat yang di luar nggak bisa ngelihat yang di dalam. Jadi dia bisa ngelihat dari lubang tersebut, ternyata seorang laki-laki. Dia nggak mau dong bukain. Saya perempuan, saya sedang iddah, saya nggak mau bukain pintu untuk laki-laki yang bukan mahram saya. Akhirnya terus dia diem aja, nggak mau bukain pintu. Terus gedor lagi dari luar, dia nggak mau bukain pintu. Dari yang asalnya ketuk gitu ya, dia nggak bukain pintu. Akhirnya orang tersebut ngedor gitu, yang di luar itu. Dia tetap nggak mau bukain pintu. Saya nggak mau ngerjain sesuatu yang nggak dihalalkan sama Allah. Saya mau menjaga diri, saya nggak mau ketemu sama laki-laki yang bukan mahram saya. Itu padahal udah lapar teman-teman. Dia bilang yang ngasih rezeki saya Allah, saya nggak mau urusan-urusan sama manusia, saya mau Allah aja. Jadi sekalian saya muliakan. Habis itu dia masuk lagi ke dalam, dia sholawatan apa segala macam gitu. Tahu-taunya orang tadi tuh gedor lagi, dia nggak bukain pintu, akhirnya ada surat masuk ke bawah. Ke bawah pintu itu ya, ada surat masuk. Dia pun buka surat tersebut, isi suratnya kayak begini nih. Maafkan saya, tapi saya ini adalah seseorang yang tinggal di atas apartemen kamu. Dia bilang saya beberapa waktu yang lalu bernadar, kalau urusan saya yang ini tuh bagus, berhasil gitu ya, dia ada satu project atau apa gitu, dia bilang kalau urusan saya ini berhasil, saya akan ngasih orang di bawah apartemen saya senilai sekian juta gitu. Cara Allah ngasih rezeki sama hambanya itu emang luar biasa teman-teman, luar biasa. Maka yang harus kamu angkat itu emang keraguannya masalahnya. Dia bilang dan tadi malam, kemarin dia bilang ini usaha saya ini mendapatkan hasilnya, jadi hari ini saya melaksanakan nadar saya tersebut. Bukalah pintunya, saya tahu mungkin kamu adalah seorang perempuan yang tidak mau berjumpa dengan laki-laki. Dia bilang saya taruh semuanya di depan pintu rumahmu, terima kasih dan saya sudah melaksanakan nadar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia buka teman-teman, pintunya itu semua bekal makanan dari beras, daging, semuanya ada di depan pintu rumahnya, termasuk uang dalam nilai jutaan rupiah gitu ya, tapi itu pakai uang real itu kan, gitu di dalam amplop di depan pintu kamarnya. Jadi andai kamu tidak tahu alamat kamu sekalipun, tenang aja, Allah tahu alamatmu. Kamu nggak tahu alamat rezekimu, Allah tahu alamatmu dan rezekimu tahu alamatmu. Guru saya Hubabah Nur mengatakan tidak ada satu butir nasi kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak ada satu biji kurma kecuali ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pernah bertukar,
Gak akan pernah tertukar, gak akan ada yang pernah salah alamat. Teman-teman sekalian, jangan ragu-ragu urusan rezeki, jangan ragu-ragu urusan rezeki. Nilaimu ada pada keimananmu kepada Allah. Yakinlah saja bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pemberi. Nilai kamu yang nomor satu, kamu akan berharga apabila kamu nomor satu beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita. Allah kuatkan keimanan kita insya Allah. Semoga Allah kuatkan iman kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nomor satu iman. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang nomor dua, nilai kamu itu ada pada ilmu. Kalau kamu pengen jadi perempuan yang berharga, milikilah ilmu. Bu, Dek, belajar yang benar. Agamamu itu pelajari yang benar. Jangan sampai kamu sebagai perempuan gak tahu gitu. Ini saya keluar darah wajib sholat apa enggak ya? Ini saya kalau kayak gini nih wudhu saya batal apa enggak ya? Kamu jangan sampai gak tahu. Kamu jangan sampai ngerjain ibadah tapi kamu gak paham ibadah tersebut itu sah atau tidaknya. Bahkan ada, mudah-mudahan kita tidak menjadi salah satunya teman-teman saudaraku sekalian, yang bahkan gak bisa baca Quran. Nah ini jangan sampai ada di antara kita yang kayak begitu. Ayo, yang belum bisa baca Quran pelajarin. Ustazah saya udah tua, gak apa-apa, biar kita tua juga belajar yang benar. Karena ilmu tuh punya nilai teman-teman. Ilmu tuh bikin orang jadi punya nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, teman-teman, adik-adik nggak lihat apa orang tuh kalau dia berilmu, dia jadi ulama, jadi mulia, Dek. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah. Orang tuh kalau punya ilmu, dia jadi bernilai gitu. Subhanallah. Makanya kalau mau nyari kemuliaan adanya pada ilmu. Kata Nabi Muhammad gini, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mulia dunia, dia mesti punya ilmu. Siapa yang kepengen bahagia di akhirat, mulia di akhirat, dia juga mesti berilmu. Waman arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang kepengen mulia dunia akhirat, maka itu juga bisa didapat dengan ilmu. Perempuan-perempuan mulia semuanya adalah perempuan-perempuan yang berilmu. Ngerti ilmunya, dia faham menjalin hubungan sama Allah tuh mesti kayak gimana. Faham nata hati mesti kayak gimana. Bahkan semakin kamu berilmu, semakin ngerti isinya Al-Quran, ilmu tersebut akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan dirimu itu. Kamu sebagai perempuan kalau berilmu, kamu bakalan jadi mulia teman-teman. Makanya jangan berhenti belajar. Belajar aja terus. Gitu ya. Jika andai ilmu kamu tuh nggak bisa bikin kamu mulia dunia, sekurangnya kalau kamu terus saja menuntut ilmu agama, maka sekurangnya ilmu tersebut bisa bikin kamu mulia di akhirat nanti. Ada nih, ini salah satu cerita yang sering diceritakan oleh guru kami, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada dulu seorang perempuan tinggal di satu kampung. Dia tuh punya nama tapi orang lupa menamanya karena dia tuh seringnya dipanggilnya miskinah. Perempuan miskin. Emang beneran miskin? Dedek jangan difoto saya ya.
Iya. Baik. Sedikit sekalian saya mau, Ustazah kenapa sih nggak mau difoto? Saya itu belajar kepengen, masih baru kepengen dan masih baru belajar untuk jadi seperti yang disampaikan Sayyidah Fatimah tentang perempuan. Ini nih salah satu dari ilmu nih. Ya, Sayyidah Fatimah menyampaikan tentang sebaik-baik perempuan, an la tara rajulan wa la yarahar rajul, yang tidak dilihat laki-laki dan yang tidak melihat laki-laki. Masih jauh, tapi saya belajar untuk tidak dilihat sama laki-laki yang bukan mahram saya. Nah, kalau teman-teman foto, takutnya kan ntar fotonya kan dilihat sama suaminya, dilihat sama anaknya, yang di HP tuh. Takutnya kemana-mana. Enggak kok Ustazah, nih HP saya pegang sendiri gitu. Cuman buat liatin doang kalau kangen mau Ustazah. Misalnya nih, ada yang alasannya begitu ya. Teman-teman saya sekalian, kau HP kamu tuh nasibnya kayak gimana? Takut hilang, ya kan? Takut dicuri orang, kita nggak paham gitu. Ya saya sih lagi nggak doain ya. Ya doain, tapi ya kalau itu terjadi gara-gara kamu foto saya ya terserah dah. Insya Allah enggak ya Bu ya. Jadi kayak begitu. Saya masih belajaran, masa teman-teman nggak mau bantuin saya yang sedang belajar mengamalkan ilmu saya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kembali kepada si miskinah tadi nih. Dia ini kerja, dia hidup sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak, dan nggak punya saudara-saudara, semuanya udah meninggal. Dia hidup sebatang kara teman-teman. Kerjaan dia untuk menafkahi dirinya, dia adalah bekerja sebagai tukang ngambilin air di sumur. Jadi emang beneran miskin banget gitu si perempuan ini. Jadi dia tuh akan ambilin air di sumur tuh dibawain ke rumahnya orang gitu ya, langganan dia, nanti dia dikasih uang gitu. Nah dari situ tuh dia makannya gitu. Ini perempuan mulia nih, nggak minta-minta. Walaupun miskinnya kayak begitu, dia tetap kerja loh. Tetap kerja ngambilin air di zaman tersebut ya. Nah cuman bedanya dia itu setiap kali dengar ada majelis di mana aja di dekat di area kampungnya dia ada ulama datang gitu kan, di masjid mana aja dia pasti hadir. Didengerin, biar kata di pojokan gitu didengerin aja. Terus nanti itu habisnya didengerin, diamalkan dalam kehidupan dia dan diajarkan kepada siapapun aja yang dia temuin. Si miskinah ini nih. Biar kata dia miskin tapi dia erat sama ilmu. Jadi entar tuh kalau lagi ngangkutin air tuh, dibawa air dari sumur ke rumahnya siapa gitu, dia entar sambil cerita tuh sama temen-temennya gitu. Ini kan kita udah masuk bulan Rejab nih, jangan lupa yang katanya Ustadz kemarin tuh yang di masjid itu tuh. Katanya gini, kita kalau habis subuh sama habis maghrib selama bulan Rajab nih baca doa itu, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari sama 70 kali malam hari habis maghrib. Oh iya, untung kamu ingetin nih miskinah, kalau nggak saya lupa. Tuh kan, sama itu lagi tuh bulan Rajab pokoknya banyak-banyakin puasa katanya. Dia selalu tuh ingetin tuh teman-temannya tuh gitu kan, dia ceritain apaan kemarin tuh ada Ustazah Halimah tuh, saya hadir tuh di majelisnya yang di Masjid Raya Bogor gitu kan, cerita Ummu Jamil, ya ampun. Apa yang dia terima dari ilmu dia sampaikan kembali teman-teman sekalian kepada siapapun aja yang dia temuin. Dia bukan perempuan berilmu tinggi gitu, bukan. Tapi dia amalkan setiap hal yang dia dengar dari para guru, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah.
dan dia mengamalkannya serta mengajarkannya kepada siapapun yang dia temui. Itu aja yang dia lakukan. Selebihnya semuanya sederhana, dan seperti yang teman-teman udah dengar tadi, dia adalah orang yang sangat miskin. Satu hari meninggal dunia dong. Satu waktu dia meninggal dunia. Habis dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian ada ulama di kampung itu, udah ustadz di kampung itu tuh, kiai di kampung itu, mimpiin dia. Tapi di mimpinya itu si miskinah pakai baju yang sangat mewah sekali, bahkan pakai mahkota, udah kayak ratu. Tuh si Ummu Jamil jadi kayak begitu, gitu kan ya? Ini si miskinah, masya Allah teman-teman saya sekalian. Masya Allah, miskinah kelihatan kaya raya, pakai sepatu bagus, pakai baju bagus, pakai perhiasan yang sangat indah, bahkan pakai mahkota. Dia jalan melenggak-lenggok miskinah. Kemudian dalam mimpinya si kiai ini tadi nih, orang alim tadi ini manggil dia gitu, ya miskinah, ya miskinah. Miskinanya noleh sambil senyum, dia bilang begini, zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya udah hilang, sekarang Allah gantikan saya dengan kekayaan yang paling besar. Wih, keren bener nih miskinah. Kamu jalan kayak gitu miskinah, ya inilah jalannya hamba yang dirahmati Allah di pelataran kedermawanannya. Wih dia, cakep. Dia bilang, dengan apa wahai miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Di alam barzah miskinah jadi konglomerat. Dengan apa miskinah kamu dapetin kemuliaan seperti ini? Kamu begitu berharga sekarang ini, dengan apa kamu mendapatkannya? Miskinah menjawab, bijulusi lima jalisid dzikr majalisit ta'lim wa ta'limi iyaha. Karena saya selalu duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian saya menyampaikannya kepada teman-teman saya. Saya nyampein sama orang lain. Itu ternyata yang membuat saya sekarang jadi perempuan yang mulia. Mudah-mudahan nih itu juga bisa jadi orang yang selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ya Bu ya, selalu dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu juga gitu, habis dengerin kajian gitu, pulang-pulang sampein Bu. Pulang-pulang sampein, gitu kan? Makanya kalau di pengajian tuh jangan ngantuk, terus kok lupa-lupa gitu. Pokoknya ada tuh ya nak ya, orang ya, dia tuh istrinya Abu Lahab. Siapa namanya mah? Siapa gitu ya. Suka ada tuh yang kayak begitu tuh. Ada yang begitu di sini. Kalau cerita suka lupa-lupa. Ya Allah. Jadi itu syarat kedua untuk bisa menjadi seorang perempuan yang mulia, menjadi seorang perempuan yang berharga. Yang nomor satu apa tadi? Yang nomor dua apa? Ilmu. Yang nomor tiga teman-teman sekalian, Allahu 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 Allah Allah